واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid ini dalam hal atau dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yakni mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita masih terkait dengan fikih berwudu. Jadi pembahasan kita masih babul wudu dalam kitab Fikih Al-Muyassar ini, bab tentang wudu. Kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa, pembahasan kita yang sebelumnya adalah tentang apa, Pak? Pembatal wudu. Ada berapa kemarin, Pak? Ada 6. Ya, Pak ya? Iya. Maka setelah itu kita lanjutkan ini pembahasan kita, yaitu pembahasan yang ke-7, yaitu tentang kewajiban wudu. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, al-mas'alatu sabi'atu, pembahasan yang ke-7, ma yajibu lahul wudu, apa kewajiban bagi orang yang berwudu, kan gitu. Maksudnya apa? Wa yajibu 'alal mukallaf fi'lul wudu'i lil umuri al-atiyah. Wajib atas setiap orang yang sudah mukallaf, artinya yang telah dibebankan syariat Islam baginya, yang beragama Islam, ya, yang sudah aqil, yang baligh, yaitu mukallaf itu, Pak. Baik laki-laki maupun perempuan. Wajib atas setiap mukallaf melakukan wudu atau berwudu. Untuk apa? Nah, untuk ibadah apa saja wudu itu diwajibkan, kan gitu. Yang pertama, yang pertama as-shalah, untuk ibadah salat bagi orang yang berhadas. Tapi kalau sudah wudu, tidak wajib wudu lagi. Namun memperbarui itu hukumnya Bapak sunnah. Jadi misalkan tadi di rumah Bapak udah wudu kan, tapi ingin Bapak wudu lagi, enggak apa-apa. Namun enggak wajib hukumnya, namun sunnah saja. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Boleh saja, Pak. Tapi bagi orang yang telah batal wudunya atau orang yang berhadas, maka wajib baginya untuk berwudu. Kalau seandainya dia tidak berwudu, maka Rasulullah bersabda li hadis Ibnu Umar marfu'an, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar secara marfu', Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salatan bi ghairi tuhur, salat tanpa bersuci. Termasuk bersuci di sini maknanya adalah berwudu. Karena wudu itu adalah bersuci dengan apa? Dengan tujuan menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Kalau hadas besar dengan apa Pak bersucinya Pak?
Iya, mandi wajib. Jadi nggak bisa Bapak hanya berwudu. Kalau habis ya bekerja dengan istrinya. Maka wajib ya Pak ya. Iya, mandi wajib. Nggak bisa wudu langsung gitu kan. Nah, nggak sah Pak. Sholatnya tidak sah, dan kalau Bapak sengaja Bapak dosa besar. Tapi kalau nggak sengaja Pak Ustadz, Allah ya ampuni. Ma'fu namanya, dimaafkan. Karena ada uzur ya, uzurnya lupa. Namun ketika ingat langsung diqadha sholatnya Pak. Mandi wajib Bapak dulu, ya kan? Misalkan sholat subuh ya Pak ya, rupanya lakoman kan. Langsung wudu, rupanya sebelum tidur tadi malam sudah bekerja keras gitu. Sudah keringatan gitu ya. Lupa Pak. Kenapa? Karena saking hebatnya hatinya menjaga sholat berjamaah, lupa mandi wajib. Karena mungkin dia kelamaan, mungkin ya entah berapa ronde nggak tahu Pak ya, kelamaan ya pas bangun Pak orang lakomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat lagi wudu kan, lupa kalau malam tadi udah ya sudah bekerja keras gitu ya. Habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah saya belum mandi ya Allah, langsung pulang Pak, mandi langsung pulangnya sholatnya, karena sholat Bapak yang tadi ora sah ya tidak sah. Ini Pak, ini contoh kan gitu. Jangan pula dipraktekkan Pak ya. Ya itu contoh ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya jangan sengaja kita lupa-lupakan. Karena yang namanya lupa itu pasti tidak sengaja. Kalau sengaja tidak lupa itu Pak, berdosa besar kita itu. Lah tahu lah, ingat kita belum mandi wajib menyepelekan, telah dinginian lah, wudhu belah. Tidak bisa Pak. Sholatnya sah, maaf sholatnya tidak sah Bapak, dosa besar itu. Karena mempermainkan agama. Kalau menurut Imam Abu Hanifah murtad pelakunya Pak. Orang yang mempermainkan agama, contoh dia tahu dia kentut Pak ya, tetap dia sholat aja, ya kan? Dalam hatinya segan dengan orang kan, saya imam, dia tahu udahlah kalau saya kaget ngambil wudu apa pula kata orang gitu ya, enggak boleh Pak. Itu dosa besar itu, kata Imam Abu Hanifah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Harus kita udah jangan segan sama orang, segan sama Allah. Bilang aja Pak, saya batal, ya kan? Mundur kita digantikan. Kalau ada juga imam kadang dia kan malu dia ya. Apalagi imam kondang Pak ya. Di belakangnya Pak Camat, Pak Bupati ya kan. Gubernur gitu kan. Rupanya tahu dia aduh kentut pula, tapi Pak Gubernur nih kan. Kaget saya punya jadi masa Pak Gubernur gitu kan. Kalau dia terus soal apa dia menanggung dosa makmumnya itu. Langsung aja dia keluar, udah ngapain gitu kan, Pak Presiden kan, ya di belakang. Kalau kita kentut ya mundurnya kita ya, ambil wudu. Ini contoh. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Jadi Rasul mengatakan Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci termasuk wudu. Dan Allah juga tidak menerima wala shadaqatan, tidak menerima sebuah sedekah min ghulul, dari harta yang haram. Ghulul ini Pak ya, secara bahasa artinya adalah harta hasil korupsi atau harta hasil mengambil dari harta rampasan perang. Jadi ada sahabat dulu Pak kan habis perang itu dikumpulin, tapi ada sahabat yang curang, ya kan? Diambilnya Pak ya, disimpannya untuk pribadinya. Ya, maka Nabi tegas mengatakan Allah tidak akan menerima kalau disedekahkan harta itu dari yang haram, itu tidak diterima oleh Allah. Maka perhatikan Pak, uang sedekah kita. Sedekah dengan yang haram tidak mendatangkan pahala, melainkan mendatangkan murka. Nah, maka kalau kita tidak bersedekah itu, pastikan sumbernya baik. Innallaha thayyibun. Allah itu adalah zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maka perhatikan Pak, kalau ada orang nak nyumbang di masjid kita beli karpet, pastikan uangnya dari mana. Kaget rupanya uangnya uang menang ya, nomor Pak ya. Memang ya kan, atau menang judul. Iya, supaya berkah judul kita nih kan. Kaget kalau disedekahkan kaget kita menang gitu. Lihatlah ya, saya sesedekah. Jangan Pak, jangan diterima. Kalau kita tahu itu harta haram, berdosa kita terima. Kecuali kita tidak tahu. Orangnya bohong. Ini Pak, ini halalnya nih duitnya Pak. Ini duit habis jual harta pusaka nih Pak ya.
atau harta warisan gitu kan. Nah, padahal enggak ya, habis menang lotre kan gitu, atau habis menang judol. Ini perhatikan ya, ini hadiahnya Allah muliakan. Termasuk harta riba juga haram itu. Iya, misalkan ini harta sumbangan dari Mbak kredit keliling ya. Jadi Mbak itu ya kan banyak kali untungnya gitu ya. Dia sedekahnya 25% untuk kita gitu ya. Jadi Mbak itu apa kerjanya? Ya biasa tukang pinjam gitu ya. Pinjam 10.000 ya kan, nah, baliknya 12.000 ya kan. Yang 12.000 itu ribanya, itulah yang kasih ke kita gitu kan. Nah, haram itu Pak kalau jelas seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, kenapa kalau kebanyakan makan haram Pak? Ini luar biasa. Apalagi yang termasuk yang haram Pak? Banyak. Judi, jual beli miras, uang pajak. Tapi Pak, pajak dalam Islam tidak boleh. Ya Pak ya? Tidak boleh pajak itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Makanya kalau semakin besar pajak kita, semakin banyak nanti kemudaratan ya Pak ya. Banyak yang protes, akhirnya demo gitu ya. Tapi demo tidak dibenarkan. Ya Pak ya, jangan kita ikut-ikutan demo. Ya karena demo adalah mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Sehingga apa yang terjadi? Kerusakan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat ya aidikum kan itu. Tampak kerusakan di langit, di bumi, di lautan, di daratan ya. Itu karena perbuatan tangan manusia. Bakar ya. Bakar ini, lempar ini, ya kan? Hancurkan mobil polisi. Padahal mobil polisi juga dibeli dengan uang rakyat. Nah, jangan kalah kita dengan orang Korea. Kemarin Pak pernah nengok liputannya Pak. Korea demon juga, masya Allah gitu demonnya Pak. Tertib, kan? Tidak perlu polisi teriak-teriak, enggak. Pakai payung mereka kan, udah ngomong baik-baik gitu ya. Nah, tapi walaupun itu bagus kelihatannya, tetap dalam Islam tidak boleh seperti itu. Dalam Islam itu Pak ya kan, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadis riwayat Imam Ahmad ya, man aroda, barang siapa yang ingin, kata Rasulullah, an yansaha lidhi sultan, untuk memberikan nasihat kepada penguasa, pemegang kekuasaan, sultan, kekuasaan. Fala yubdihi ala niyatan, jangan terang-terangan, jangan sampaikan di depan orang khalayak ramai. Wal ya'khudh biyadihi, hendaknya diambil tangannya, wa yakhluwa ma'ahu, dan berdua-dua dengan dia. Kalau seandainya kita telah menyampaikan nasihat, maka kita telah menyampaikan kewajiban. Dan kalau seandainya dia terima fa'in qabilah, kalau diterima oleh penguasa itu fadak, maka dia telah menunaikan kewajiban. Namun kalau tidak didengar Pak, dan tidak dilaksanakan ya, maka sungguhnya dia telah menunaikan kewajibannya. Udah, nanti penguasa itulah yang akan mempertanggungjawabkan kalau dia zalim, dia tidak adil, dia mengambil uang rakyat, nanti dia pertanggungjawabkan di sisi Allah. Ulama yang memberi nasihat itu sudah jatuh kewajibannya. Tidak perlu wow gitu ya. Karena kalau kita depan orang Pak, kita telah melanggar sabda Nabi. Berarti kita telah melawan Nabi. Jangan sampai kita emosi demo, emosi kepada pemerintah kita sampai melawan larangan Nabi. Karena Nabi melarang demon. Oh, demon itu masalah ijtihad. Mana ada masalah ijtihad? Kalau ijtihadiyah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya kan? Contoh masalah ijtihad dari papaya, nonton TV. Ada enggak dalam hadis Nabi mengatakan janganlah nonton TV. Baru ulama berijtihad. Oh, nonton TV ini dikiaskan dengan apa? Oh, nonton TV itu dikiaskan dengan apa Pak? Dengan menggambar misalkan. Nah, baru ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan enggak, nonton TV ini dikiaskan dengan orang melihat di cermin apa adanya. Ya kan? Tidak ada unsur melukis di situ. Nah, boleh, ya kan? Selama konten yang di TV itu tidak membuka aurat, tidak ada musiknya, ya kan? Sehingga ada ulama yang katakan itu yang ijtihad dia itu. Bukan demon itu ada larangan dari Nabi. Demon itu apa? Dimensi demon itu ya adalah menyampaikan apa namanya Pak? Menyampaikan unek-unek gitu ya di depan. Nabi melarang, ini nas.
Makanya dalam kaidah fikih itu dikatakan idza ja'al athar batalan nadhar. Kalau seandainya telah datang athar nas ya, maka pendapat manapun itu telah batal karena nas itu jelas sekali. Ini hadis ya, Pak. Hadisnya sahih. Ya, disahihkan oleh sebagian ulama ya. Yang mengatakan dhaif itu baru ijtihadiyah. Tapi kalau ada ulama mengatakan sahih dengan dalil-dalilnya kita megang, saya sendiri megangin. Dan ini yang dipegang oleh banyak ulama ahli sunnah di Saudi Arabia seperti Syekh Saleh Al-Wahaidan. Syekh Saleh Al-Wahaidan dia telah mengatakan, ada yang nanya sama beliau, wahai Syekh, ya Syekh, ma ra'yukum, itulah makna perkataan mereka, liman qala annal mudaharat minal masail al-ijtihadiyah. Bagaimana menurut engkau ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya demonstrasi itu termasuk perkara ijtihadiyah? Apa kata beliau, siapa yang ngomong seperti itu? Man qala hada? Hal minal ulama, hal minal ulama ar-rasikhun gitu, ar-rasikhin. Maka dari ulama yang rusukh ya, yang telah mendalam ilmu tidak ada, kata beliau. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, demonstrasi itu telah melanggar perkara usul dasar dalam beragama. Karena agama kita itu, Pak, dibangun di atas apa? Ketaatan kepada ulil amri, dan demo itu termasuk bentuk menentang ulil amri. Apalagi caranya telah dilakukan oleh Nabi secara nas, qat'i, sharih gitu ya. Hadisnya Nabi jelas mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpin ya, la fala yubdihi alaniyah, jelas sekali, jangan dia lakukan secara terang-terangan, jelas sekali itu. Itu ya manhaj Ahlussunnah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Ya, Pak ya. Maka kita jangan ya ikut-ikutan. Apalagi banyak kezaliman ya, Pak ya. Apa namanya itu, mubazir juga, israf ya kan. Padahal mubazir itu, Pak, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin gitu. Ngancurin rumah orang mubazir itu. Kalau menyitanya ya pemerintah yang menyita. Kita usulkan lewat KPK, buktikan betul enggak itu hasil korupsi. KPK yang menentukan, kemudian pengadilan yang memutuskan, gitu dong. Jangan main hakim sendiri, Pak. Kalau seperti itu, tinggallah kita di hutan rimba ya kan. Siapa yang kuat itu yang berkuasa, ya perang aja lah kita lagi gitu. Kacau negara jadinya seperti itu, ya kan? Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan negara Indonesia ini aman, ya kan? Sentosa, ya kan? Nah, ini jadinya. Alhamdulillah, Pak, kita masih hidup di Indonesia ini. Enak kita. Saya merasakan enak nih saya. Coba Bapak hidup di Korea Utara, nak ngomong disembelih, Bapak. Sedikit kita protes kepada presiden di Korea itu disembelih. Ya kan, diktator luar biasa. Kita diktator, kita nggak seperti di korup lah, ya Pak ya. Maka kita harus banyak bersyukur. Kita ini kurang bersyukur. Kage Allah kasih kita pemerintah yang kayak Jong, apa sebenarnya namanya Pak? Hah? Bahasa Inggris Jong. Kon Jong Un, Pak? Oh iya, Kim Jong Un. Gimana? Mau enggak? Kan enggak mau kita. Nah, ya kan? Makanya harus banyak bersyukur, hadirin yang Allah muliakan. Jangan dikit-dikit nak ngamuk kayak gitu. Iya. Itu suka ngamuk, Pak. Yang suka demo tuh ngamuknya ya, dikit ngamuk gitu. Ngamuk bakar ban. Entah ban siapa yang dibakarin gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Bising, Pak. Kasihan ojol, sedih nih ojol. Ojol tuh ada ikut demon dia. Dia nak ngantar makan, ada pula orang kan. Demon bela, tapi jangan pesan ojek online, lapar yang demo nih, Pak. Akhirnya si ojol itu nggak tahu ya kan, ada mobil di depannya, ditabrak dia nak ngantar makanan gitu. Yang salah itu, Pak, yang pesan, siapa yang pesan sehingga ojol ke situ gitu. Nggak nengok situasi, orang lagi begaduh ya, orang lagi lempar-lempar bom molotov ya kan, lagi lempar-lempar batu, mesan pula makan. Kasihan ojek online dia, Pak. Jadi korban beliau. Dan ternyata bukan beliau aja, Pak. Banyak lagi rupanya. Tapi yang viral kan beliau. Bahkan ada ibu-ibu ya. Beliau bukan DPR, tapi bekerja di kantor DPR di Makassar itu. Dibakar kantor DPR-nya. Ibu itu ikut mati dia. Ya kan? Lari dia waktu itu kan. Waktu dibakar itu ada dia. Kena menyelamatkan diri karena orang banyak lempar ya kan. Ya kan? Maka ibu itu meninggal qadarullah, Pak ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab itu? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu, Pak,
dalam Islam tidak dibenarkan ya. Penghancuran, pengrusakan, tidak ada itu Pak ya. Maka sering saya sampaikan dalam agama apapun, ya kan, pada norma agama Pak, agama apapun itu nggak dibenarkan pengrusakan, penghancuran, penjarahan, tidak ada ini. Apalagi dalam ilmu kita, dalam ilmu undang-undang Pak ya. Di undang-undang memang dibolehkan ya, namun kan damai, baik-baik ya kan, unjuk rasa baik-baik itu dalam undang-undang, bukan dalam syariat. Kalau syariat walaupun baik tidak boleh juga gitu, karena dilarang oleh Nabi. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada pembahasan kita Pak ya. Ini ya kemana-mana ini Pak ya. Karena memang melihat situasi itu Pak, kita tidak boleh juga kita mementingkan diri sendiri, tidak. Kita harus ya memberikan pencerahan ya kan. Iya harus speak up kita. Kalau seandainya orang ya tidak tahu dia dukung demo itu, kita nggak nyampein ya kan, berdosa juga kita ntar. Bapak kan tahu, kata Allah kan hukum demo Ustaz. Kenapa Ustaz nggak sampaikan? Ya kan, di media sosial di mana-mana. Akhirnya orang nggak tahu hukum demo. Oh, tapi kan kalau saya sampaikan nggak ada faedah juga. Yang memberi hidayah itu bukan kita. Kita hanya disuruh menyampaikan. Ya kan? Iya. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ya kan? Nabi hanya mubaligh. Ya kan, hanya menyampaikan. Ya kan, yang mengamalkan itu ya kan adalah orang yang Allah berikan hidayah taufik. Kita hanya mengingatkan Pak. Misalkan di dekat rumah kita ada pezina, apa ya, jangan diam, kita ingatkan. Nauzubillah ini akhi bilang, antum bawa cewek di sini haram ini. Walaupun dia sepele kata, itu kan saya yang dosa. Ya kan? Saya yang nanggung. Udah. Ya kan? Kan saya yang maksud, bukan antum. Baik diterima maupun tidak terima itu bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan Pak. Atau orang berjudi Pak, ia sampaikan. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Judi ini haram Pak, bilang nggak boleh. Walaupun dia nggak mau, Bapak ya, udahlah ini urusan saya, nak judi saya udah gitu. Saya hanya menyampaikan Pak, ini kan sebagai bukti. Ini ada rekamannya loh Pak, walaupun saya nggak rekam, Bapak nggak rekam, tapi Allah merekam Pak. Apa yang saya sampaikan sama Bapak ini sampai mati saya bawa ini Pak, ini sebagai bukti. Dahulu di dunia Bapak jangan nyalahkan saya. Nanti Bapak bilang sama Allah, Pak, ya Allah, ya kan dahulu saya judi, ya Allah nggak ada yang nasihatin saya. Sini sekarang saya udah nasihatin Bapak. Ini sebagai bukti saya telah menegakkan hujah sama Bapak. Nanti urusan saya sudah selesai di sisi Allah, Bapak yang nanggung di sisi Allah. Udah, itu Pak, itu gulungnya kita nyampe. Jadi kenapa saya nyinyir membahas demo ini Pak? Ada pula orang bilang, Ustadz, nggak usah Ustadz sampaikan, nggak usah itu Vin aja bilang, nah, nggak seperti itu pula gitu kan. Saya harus menyampaikan yang hak. Sehingga ini menjadi dalil saya di hadapan Allah. Saya telah menyampaikan kebenaran. Sehingga orang yang demo itu nak nuntut saya. Kaget saya dituntut Pak. Pak Ustadz kan tahu demo itu haram. Mengapa kami dibiarin? Gitu. Saya sudah menyampaikan di pengajian. Kalau saya sampaikan di depan muka Bapak yang sedang demo, mungkin saya ditonjok. Gitu. Mudaratnya besar Pak. Maka saya sampaikan di pengajian. Mudah-mudahan sampai ke telinga Bapak dan direkam juga. Di hari kiamat Pak, saya punya data. Saya punya rekaman di sisi Allah. Ya kan, ini yang akan saya hujahkan di hadapan Allah Tegala. Bahwasanya saya telah menyampaikan. Saksikanlah ya Allah, sesungguhnya saya telah menyampaikan. Ya kan gitu. Hanya diri yang dimuliakan Allah. Ya, jangan pula disalahkan Pak, ada Ustaz bahas demo, nggak usah Ustaz itu kan fitnah gini kan gitu. Kaget Ustaz digebrak Ustaz lagi yang dijarah gitu. Kaget kan digelar Ustaz yang dijarah kaget kan. Habis orang DPR katanya. Saya hanya menyampaikan hukum Pak. Ya kan? Itu serahkan aja kepada Allah kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian apalagi Pak, ibadah yang mengharuskan atau mewajibkan untuk berwudu. Ini maksudnya yang kedua Pak ya. Yang kedua at-tawaf, ya, tawaf, ya. Di mana kita tawaf Pak? Di kuburan Habib. Haram Pak, bahkan syirik. Tawaf itu di mana? Bil Baitil Haram, di Baitul Haram, yaitu di Ka'bah. Ada pula orang tawafnya di kuburan. Na'udzubillah ya. Maka tawaf itu wajib untuk berwudu. Kalau ada orang tawaf ya, kentut dia langsung berwudu. Maka untuk itu Pak, saya sarankan teman kita yang akan umroh ya, bawa air, masukkan ke sangke yang kecil. Kalau sewaktu-waktu wudu kita batal Pak, kita menepi aja.
lihat kiri kanan agak kosong ada space, ya wudhu langsung Pak. Karena kalau nak di WC jauh Pak, susah, orang rame gitu ya. Wudhu aja gimana? Insya Allah boleh. Biasanya kalau saya pribadi Pak, wudhunya di tempat orang buang bekas minum air zam-zam itu kan ada biasanya Pak ya. Kayak tempat buang bekas minuman. Biasanya itu ada space Pak ya. Berwudhu kita di situ. Kalau kita ya kentut setelah tawaf, di tengah-tengah tawaf. Jadi kalau kita misalkan sudah 3 putaran, pas ketiga itu kentut atau setengah 3 kentut, apakah kita ulang dari pertama? Enggak. Jadi kita hanya melanjutkan lagi. Kalau 3,5 kentutnya, jadi kita lanjut dari setengahnya. Langsung 3,5 ke 4, 6, 7 selesai tawaf gitu Pak. Jadi tawaf itu wajib kita wudhu kalau kita ya kentut atau berhadas kecil ketika tawaf. Ingat itu Pak ya. Ini bagi orang yang umroh atau haji. Perhatikan itu. Nah, hal itu adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Liqaulihi, berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Ya, tawaf di Ka'bah itu umpama salat kata Rasul. Illa annallaha, kecuali Allah, abaha fihi al-kalam, memperbolehkan ngomong. Kalau salat ngomong batal salat kita. Tapi kalau tawaf boleh, tapi statusnya sama dengan salat dari sisi bersuci. Salat wajib berwudu, demikian tawaf kita juga wajib berwudu. Bedanya kalau tawaf kita tidak wajib diam, ya kan? Boleh ngomong. Jadi sedang tawaf itu ngobrol sama istri, ya kan? Nih bagaimana perasaan Umi ketika tawaf ini, Masya Allah Bi, enak sekali Bi, ya kan? Banyak-banyak doa. Ya Umi, jangan sibuk dapat foto. Kan orang sekarang Pak sibuk nak selfie Pak. Sedang tawaf kan, kata mereka itu, Ustaz, kita menyelam sambil minum Ustaz. Gitu karena kita ibadah juga, tapi kan kita live juga Ustaz ya. Ya, kalau niatnya baik mudah-mudahan ya, untuk memotivasi orang di Indonesia. Tapi kalau niatnya kan, saya bisa umroh, makanya Bapak banyak duit aja yang banyak, umroh kagak, gitu. Nggak boleh, itu ujub lah ya. Sombong, bangga dengan ibadah, nggak boleh. Tapi hati-hati Pak, saya ada kejadian kan, ada orang lagi umroh gini kan, pakai ini Pak, pakai apa, tongseng apa namanya yang tinggi itu, ya dia ambil sama askari. Pak cemas dia Pak, seneng cemas dia. Jalan gini itu diambil sama askari. Ya HP orang Indonesia pula enggak bisa bahasa Arab. HP apa gitu. Ngerti apa? Pakai bahasa isyarat lagi Pak. Ngerti. Makanya katanya pakai bahasa isyarat. Jadi kata askari itu, kalau foto-foto enggak boleh, foto-foto enggak boleh. Memang ada dilarang juga Pak. Tapi kan itu keras kepala. Jemaah kita tuh jemaah yang paling bandel. Iya Pak ya. Iya susah kalau masalah itu Pak. Selfie. Kalau orang Arab tuh ada juga yang selfie, ada juga Pak. Tapi kalau jemaah kita yang paling ini Pak. Ada pula yang kayak artis. Saya pernah lihat kan. Kayak artis kali Pak ya. Ada timnya juga yang meliput. Kayaknya itu kayak selegram gitu ya. Ada juga subhanallah ya. Susah kita ya melihat yang seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita ibadah umroh jangan seperti itu Pak ya. Niat kalau kita fokus ibadah aja. Kalau nak foto sekedarnya aja. Tidak dilarang juga Pak ya. Kita pingin juga ya punya apa yang kita lihat di rumah sehingga kita mengobati rindu kita. Masya Allah saya pernah juga ya umroh rupanya kan. Ya Allah kapan lagi ya Allah. Boleh aja Pak sekedarnya kita rekam. Ya kan, tapi jangan Pak ya mulai dari mikot telah direkam ya. Hampir habis 2 tera Pak. Ya kan, kayak ini Pak ya, kayak kamera berjalan terus gitu kan. Wah, mana-mana gini terus, jangan pula ya. Malu juga kita kan gitu. Hanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Pak ya, tolong Pak foto saya Pak. Lagi berdoa gini kan enggak boleh gitu. Doa-doa aja Pak, minta orang yang mau tahu, tapi kita memang betul doa, jangan gayanya aja. Ada juga Pak, foto pas gayanya. Subhanallah Pak ya, banyak yang gawe gitu. Ini Pak, ini saya alami soalnya ya, saya menjumpai yang seperti itu. Iya. Kemudian dalilnya lagi Pak, dalilnya lagi,
liman ihi al-haidha min at-tawafi hatta tathur, ya. Dalilnya lagi adalah karena Nabi melarang wanita haid untuk tawaf. Ingat Pak, kalau ibu lagi haid jangan tawaf. Pas suci baru lanjutkan tawafnya. Ya Pak ya, kalau wanita haid jangan tawaf. Ya. Karena tawaf itu Pak sama kayak sholat dari segi kesucian. Harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hanya hadirin yang Allah muliakan. Baik, yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah masul mushafi, menyentuh mushaf. Bibasyaratihi, dengan tangannya langsung gitu ya. Bila hailin, tanpa pembatas, dengan kulitnya gitu ya. Kalau dengan pembatas boleh enggak? Boleh ya Pak ya. Nah, ketika kita hadas besar atau istri kita haid ya, maka menyentuh mushaf jangan langsung dengan tangan kita dengan kulit. Nah ini. Dan ini pendapat yang kuat Pak. Dari dua pendapat para ulama, ini pendapat jumhur ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh seorang itu menyentuh mushaf ya, kecuali orang yang suci. Suci di sini Pak dari hadas besar dan hadas kecil ya. Kemudian ini surah Al-Waqiah ayat 79, kemudian berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat Imam Malik dalam ya Muwatta'nya. Kemudian Imam Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, la yamussul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh seseorang itu menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Suci di sini dua Pak. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Jadi Bapak kalau seandainya kentut Pak, nggak boleh langsung megang, boleh dengan alas ya. Makanya ya harus kita berwudu terlebih dahulu. Nah, seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, sekarang kita masuk masalah atau pembahasan yang ke-8. Jadi 3 ibadah yang wajib berwudu. Kita ulangi lagi Pak ya. Yang pertama tadi apa Pak? Salat ya. Kemudian yang kedua apa Pak? Tawaf. Yang ketiga menyentuh mushaf. Ya. Kemudian kita masuk pembahasan yang ke-8. Al-mas'alatu saminatu, masalah yang ke-8, ma yustahabbu lahul wudu. Apa perkara yang disunahkan dalam berwudu? Jadi ketika wudu itu Pak ada perkara sunnah. Jadi sunnah ini Pak lawan dari wajib. Ingat, sunnah dalam bab fikih ini Pak dia lawan dari wajib. Sunnah dalam bab akidah lawannya bid'ah. Ingat Pak, harus kita bedakan dua hal, dua terminologi itu berbeda. Dua istilah itu berbeda. Kalau kita lagi bahas bab fikih, maka kalau ada istilah sunnah itu lawan dari wajib. Apa arti sunnah di sini? Kalau kita kerjakan kita berpahala, kalau kita tinggalkan kita rugi, walaupun tidak berdosa. Lihat, sunnah itu Pak memang tidak berdosa kita tinggalkan, namun rugi Pak. Contoh ya, berwudu mau tidur, sunnah itu. Artinya kalau Bapak langsung wudu aja, habis kentut, langsung tidur aja, tidak ada wudunya, iya tidak berdosa Bapak. Tidak kita bilang fasik Bapak. Masa mau tidur tidak wudu? Tidak boleh juga Pak. Tidak boleh kita fasikkan orang, kita salahkan orang yang meninggalkan yang sunnah. Tapi kita anjurkan Pak, kalau Bapak mau tidur wudu, alangkah baiknya. Dan Bapak insya Allah dapat pahala Pak. Bayangkan pahalanya itu banyak Pak. Mulai dari Bapak tidur sampai bangun dapat pahala. Ya, jadi pahala wudu nak tidur itu banyak pahalanya. Pernah terhitung pahala sampai kita bangun, masya Allah gitu ya. Makanya saya katakan memang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa betul, tapi kita rugi Pak. Karena di dunia ini Pak kita ya disuruh untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal itulah nanti menjadi sebab Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah.
Maka kalau Allah berbicara tentang surga apa? Dalam surah As-Sajdah. Ya kan? Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Gitu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka dia akan masuk ke dalam surga al-ma'wa. Jadi salah satu nama surga itu namanya surga ma'wa, jannatul ma'wa. Nuzulan itu adalah tempat dia turun, artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga itu bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang dia amalkan. Jadi amal ini sebab masuk surga, bukan memasukkan surga bukan amal, betul, tapi dia sebab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yustahabbul wudu'u wa yundabu fil ahwalit taliyah, dianjurkan atau disunahkan berwudu dan dianjurkan ya dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an, ketika hendak berzikir kepada Allah dan membaca Quran. Sunnah hukumnya wudu. Misalkan Bapak ingin zikir pagi petang ya Pak ya. Habis sholat subuh, habis zikir habis sholat ya kan. Tentu Bapak niatnya Bapak, aduh Masya Allah gini. Gimana ini Ustaz ya, saya mau zikir pagi petang. Apakah boleh wudu? Boleh, sunnah apa? Kalau enggak wudu enggak apa-apa juga, tapi Bapak kurang pahalanya. Nah, karena Rasul itu sangat senang ya. Rasul itu tidak suka berzikir kepada Allah, mengingat Allah ya, kecuali dalam keadaan suci, berwudu dia. Jadi Rasul itu Pak selalu menjaga wudu. Demikian juga sahabatnya Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah Pak habis berwudu sholat dia 2 rakaat. Karena itu dia lakukan terus ya kan. Dipuji oleh Nabi. Nabi iakan, Nabi setujui, Nabi puji ibadahnya itu sehingga menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Nabi tidak melakukan, namun sahabat melazimkan. Jadi Abu Hurairah Pak habis wudu ya selalu beliau sholat. Artinya menunjukkan beliau itu orang yang sangat menjaga wudu. Kentut dia sekarang nampak masjid atau nampak air langsung wudu. Ini hadirin, jangan kita malas wudu Pak, karena ada sebagian orang itu malas wudu ya kan. Ya kan? Nah, jangan. Harus rajin kita wudu. Ini menunjukkan Islam itu Pak sangat memihak kepada kebersihan. Wudu itu banyak dosa di wajah kita, tangan berguguran juga dosa di tangan kita, di kepala yang kita sapu berguguran dosa, kaki yang kita basuh berguguran dosa dari kaki kita. Subhanallah, bahkan kuku kita yang terkena air itu, maka dosa akan keluar dari kuku kita. Itulah keutamaan wudu. Kenapa kita masih malas berwudu? Ya kan, apalagi habis kita ya, maaf ya, habis kita kerja keras tadi Pak. Wudu kita habis itu kalau tidak mau langsung mandi wajib. Ya kan, wudu kita. Tapi kan Pak Ustaz sudah lelah, ya, malas ya. Yang malas itulah yang membuat kita minus pahala, ya kan? Nak baca Quran malas, minus dari pahala kita. Nak sedekah malas, nak nengok kawan sakit malas, ya kan? Nak melayani malas nih Pak. Hati-hati, penyakit malas. Tidak ada obatnya Pak. Kalau Bapak konsultasi sama dokter spesialis, nanti Pak, tidak ada namanya spesialis penyakit malas. Tidak ada. Ada nggak Pak di jurusan kedokteran Pak? Saya mengambil jurusan spesialis penyakit malas saja ya. Iya kan, karena orangnya malas kan. Ini ada yang berbeda. Jadi kita kembali lanjutkan tentang sunnah berwudu. Jadi wudu itu kapan disunnahkan gitu maksudnya. Yang pertama ketika mau berzikir dan ketika baca Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran Pak, kalau bisa kita berwudu. Kalau tidak berwudu pun memang tidak berdosa kita. Namun tidak afdal, kurang pahalanya. Kemudian yang kedua, inda kulli salatin limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dhalika kama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
yatawaddau 'inda kulli salatin. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Maksudnya apa, Pak? Setiap akan sholat walaupun sebelumnya telah sholat kita. Contoh, ya. Tadi maghrib kita sudah wudu, ya Pak. Dan wudu kita belum batal. Nabi itu walaupun belum batal wudunya yang maghrib, hendak sholat isya beliau wudu lagi. Nah, jadi disunahkan kita kalau wudu nak sholat itu wajib. Kalau bagi yang berhadas ini konteksnya adalah orang yang sudah berwudu. Walaupun kita sudah berwudu, Pak, disunahkan untuk berwudu, mengulang wudu, memperbarui wudu itu apa, Pak? Setiap kali mau sholat. Kalau mampu, Pak, ya. Nah, seperti itu. Pernah dengar ini sebelumnya, Pak? Pernah ya? Ya udah gitu. Nah, kalau seandainya kita mampu, Pak, lakukan itu. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita lakukan, kita dapat pahala double. Pahala wudu yang pertama tentu itu wajib hukumnya, pahalanya lebih besar gitu kan. Ini memperbaharui wudu ini ya. Setelah sebelumnya kita berwudu, ya kan? Setiap nak sholat, nak subuh, walaupun kita sudah wudu ketika tahajud, ya kan? Ketika witir. Namun kita ulang lagi ketika masuk sholat subuh dalam rangka untuk mengambil sunnah ini. Tapi kalau kita kentut, itulah wajib lah wudu. Tidak lagi sunnah hukumnya, sudah wajib, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini, Pak, ya. Dalilnya apa? Karena Nabi itu selalu, Pak, menjaga wudu, selalu mengulang wudu setiap hendak melaksanakan sholat apapun, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, perkara sunnah untuk berwudu ini, perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudu. Yustahabbul wudu'u lil junub idza arada an ya'uda lil jima'. Ini khusus yang sudah menikah ini pembahasannya. Iya, disunahkan berwudu bagi orang yang junub, berhadas besar yang tadinya sudah bekerja keras, Pak, ya. Sudah bercocok tanam bersama orang rumah. Nak diulang lagi, Pak, nak trip yang kedua atau ronde yang kedua, maka wajib berwudu. Ya kan, seperti itu. Nah, ya Pak, ya, ingat itu, Pak. Tapi kalau kitanya nggak kuat lagi, udah ya. Wudu juga, Pak, namun wudu mau tidur. Tapi kalau seandainya kita kuat satu trip, dua trip, maka setelah satu trip mau ngulang lagi, maka disunahkan nak mengulang itu kita berwudu terlebih dahulu. Ini, Pak, ya, ini amalkan, Pak. Bagi yang kuat aja nih. Ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Au aradan nauma, atau dia ingin tidur. Jadi ia setelah junub ataupun dia tidak ya bekerja gitu ya. Langsung tidur maka sebelum tidur itu disunahkan untuk berwudu. Atau dia makan, Pak. Nah, ini, Pak, ini sunnah yang terkadang dilalaikan, Pak. Mohon maaf ya, Pak, ya. Dia biasanya atau adalah ya mungkin ini, Pak, ya. Kita habis bekerja dengan istri kita kan nak pingin makannya, Pak. Sunnah, Pak. Sebelum Bapak makan itu berwudu dulu. Minum juga, sebelum minum itu kita wudu dulu. Kok gitu, Ustaz? Ya, begitulah yang Nabi ajarkan. Begitulah praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak sudah kecapean dengan si dia gitu ya, pingin makan pecel lele, wudu dulu, Pak, sunnahnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang wudu siapa, Ustaz? Ya, kedua-duanya. Oh, kenapa Bapak aja yang wudu, enak gitu ya. Kedua-duanya, Pak, ya, disunahkan untuk berwudu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jangan malas, Pak. Kan ada juga orang malas wudu. Memang kan enggak wajib katanya. Ada orang seperti itu, Pak, ya. Kan enggak wajib, Bang, katanya. Memang enggak wajib, Dek. Tetapi ya kurang pahala kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita habis junub, Pak. Habis ya mimpi basah, misalkan nak makan, kita kan wudu dulu. Dan tentu yang lebih afdal itu langsung mandi. Kalau kita buat bayar langsung mandi kan mantap itu. Langsung hilang atau terangkat hadas besarnya itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Hal ini adalah berdasarkan hadis ya, sunnah dalam hadis sahih. Riwayat Imam
Muslim dalam sahihnya nomor hadis 308 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, kalau seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lah gitu ya. Maksud mendatangi ini kan bahasa Al-Qur'an itu Pak, bahasanya lembut juga. Mendatangi gitu ya. Idza ata, gitu, apabila mendatangi ahadukum, salah seorang di antara kalian ahlahu, istrinya kan ya. Thumma arada an ya'uda, kemudian dia ingin nambuh. Nambuh cie gitu Pak ya. Nah, maka sebelum nambuh Pak, maka fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu kata Rasul. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali hadis Aisyah, berdasarkan hadis dari sahabiah istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junub, kalau Nabi ingin tidur dalam keadaan junub, tawaddoa, Nabi berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudu hendak salat. Qabla an yanam, sebelum beliau tidur. Nah, ini Pak. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, fa arada an ya'kula, dia Rasul pingin makan Pak. Jadi habis junub ya Pak ya, habis bekerja keras dengan istri ya kan. Iya, maka sebelum makan, Nabi itu sebelum makan Nabi wudu dulu. Jadi Nabi ini tidak malas wudu, rajin Pak ya. Nah, ini hadirin yang Allah mulia. Atau sebelum minum, termasuk juga sebelum tidur. Jadi kalau kita habis itu Pak dengan orang rumah kita, ingat Pak, sunnah kita berwudu sebelum makan. Jangan langsung makan Pak. Walaupun tidak apa-apa juga Pak ya, tidak wajib Pak ya. Namun kita rugi tidak dapat pahala. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Yang keempat, al-wudu'u qabla al-ghusli, disunahkan wudu sebelum mandi wajib. Nah, ini termasuk rangkaian kaifiyah tata cara mandi wajibnya Nabi. Jadi Nabi itu Pak, sebelum mandi wajib beliau berwudu terlebih dahulu gitu ya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari sahabiah zaujatun Nabi, istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, Aisyah berkata, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah sallallahu idza tasala minal janabah yabda'u ya fayaghsilu yadai. Nabi itu ketika hendak mandi wajib, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Tsumma yafrihu biyaminihi ala shimali. Kemudian beliau tuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Ya kan? Nah. Ya kan? Kemudian fayaghsilu farjahu. Kemudian setelah itu beliau basuh farsnya, kemaluannya. Nah, ini Pak ya. Cuci Pak, ya kan? Coba baun kayak gitu ya. Jadi sunnah kita basuhkan itu. Nah, itu nggak mungkin diajarkan lah Pak ya. Lah paham sendiri lah Pak ya. Lager cep lah gitu ya. Setelah itu Pak, thumma yatawaddau. Setelah Nabi membasuh kemaluannya, ya Nabi berwudu, wudu seperti wudu sholat sebelum mandi nih Pak ya, sebelum mandi. Jadi sunnahnya itu Pak, sebelum mandi wajib itu Nabi basuh tangannya dulu. Ya kan? Kemudian basuh kemaluan. Pertanyaannya Pak, apa pelajaran yang kita ambil dari hadis Sahih Al-Bukhari ini Pak? Subhanallah. Jangankan masalah ibadah, zikir berjamaah Pak ya. Masalah membasuh kemaluan aja, kalau itu sunnah telah ditunjukkan oleh sahabat, ada dalilnya. Nah, sekarang orang membikin bid'ah zikir berjamaah itu Pak. Kalau itu sunnah, mana dalilnya gitu. Itu kan masalah pribadi Pak ya. Mau nggak Bapak, istri Bapak menceritakan? Dahulu yayang saya ya kalau nak wudu itu dibasuhnya kemaluan. Malu apa ya? Malu. Sahabat tidak malu, kenapa? Dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Dalam rangka untuk menunjukkan beginilah cara Islam mengatur kita ketika mau mandi wajib. Lihat Pak, perkara pribadi itu aja ada dalilnya, sahabat terangkan. Kenapa masalah yasinan tidak ada sahabat yang menerangkan gitu? Kalau sananya baik. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan luar biasa agama itu sudah sempurna di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanyakan dalilnya mana? Harus Pak. Itu manhaj itu. Itu metode kita beragama. Ini hadirin yang dimuliakan. Kemudian
Nabi pun Pak, Masya Allah, ya sebelum terjadinya banyak perbuatan bid'ah, Nabi telah mengisyaratkan iyyakum wal muhdatsatil umur, kata beliau. Jauhilah oleh kalian perkara baru. Karena Nabi sudah dikasih tahu Allah, Pak. Merupakan tanda nubuatnya beliau. Akan banyak perkara baru itu setelah beliau wafat. Makanya solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian kembali kepada sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Jangan dibuat-buat lagi agama. Agama ini sempurna, Pak. Jangankan masalah ibadah yang seperti itu, Pak. Masalah membasuh kemaluan aja udah ada sunnahnya. Ini kan masalah pribadi banget itu, ya kan? Kemaluan loh gitu ya. Namun ketika ada sunnahnya telah diterangkan, telah disampaikan oleh para sahabat. Apalagi kalau itu masalah ibadah itu, kalau ada sunnahnya pasti sahabat, ya kan. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, ya kan, maka tentu mereka para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalau seandainya, Pak, ya kan, memperingati kematian itu, haul-haul itu baik, la sabaquna ilaih. Tentu para sahabat, Pak, lambuat haul galuh ado haul Abu Bakar, ya kan, ado haul Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang ada nggak mereka mengadakan dakati? Jangan kita pengaruh. Ya, memang mereka nak mengatakan Ustaz, tapi ini kan bid'ah hasanah, ya. Semua nak dihasanahkan. Nah, ini bahaya, Pak, ya. Ini sangat bahaya sekali dan ini merusak kemurnian dari agama Islam. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita. Kemudian ya, yang kelima, Pak, ini yang terakhir. Perkara yang disunahkan untuk berwudu yang terakhir. Aindan naum, ketika mau tidur. Li hadisil Barra ibn Azib, berdasarkan hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mawta'ajaka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau seandainya, jadi Nabi bilang kepada sahabat Barra bin Azib itu, kalau seandainya engkau ingin tidur gitu ya, mendatangi tempat tidurmu gitu ya, maka berwudulah engkau, wudu'aka lis-shalah. Thumma taja'a ala syak, thumma taja', ini fil amr ya, thumma taja' ala shikkikal aiman. Kemudian miringlah ke samping kananmu. Ini diantara sunnahnya, Pak, ya. Jadi kalau kita tidur itu sunnah, ya, Pak, ya, di awal tidur ini ketika kita masih sadar. Tapi kalau seandainya sudah hilang kesadaran, ya, Pak, ya, sudah tidur lelap, ya enggak bisa lagi kita mengontrol, baik. Kadang menelungkup, ya kan, kadang menelentang, ya kan. Kadang lah bentuk apa, apalagi orang yang lasat tidur, ya, Pak. Kadang lah di depan WC tidur, ya, Pak, ya. Ada juga orang guling-guling gitu, ada juga, ya. Artinya sebelum tidur, Pak, kita disunahkan miring menghadap ke sebelah kanan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, demikianlah, Pak, ya, 5 sunnah berwudu. Ya. Maksudnya 5 perbuatan atau amalan yang disunahkan kita untuk berwudu. Ini dihafal, Pak, ya. Yang pertama tadi apa, Bang Ijal? Jangan lihat buku. Hah? Kok sholat? Iya, betul. Ketika mau zikir, ya, dan membaca Al-Quran. Omi, yang kedua, Mi. Iya, maksudnya apa tuh? Maksud hendak sholat kan memang wajib kita wudu, Mi. Maksudnya apa? Setiap hendak sholat itu maksudnya apa? Coba terangkan dikit. Masya Allah, betul ya. Ada dia, Bang, ya. Dicatat nama Umi, ya. Ini mau dikasih Bang Ijal dia, bagus ya. 6. Kemudian yang ketiga, Bang Daus, ya. Ada Bang Daus? Ada, ya. Yang ketiga, ya. Ya. Disunahkan mengulang apa, Bang? Dan ketika apa itu? Yang mengulang itu siapa gitu? Masya Allah. Jadi disunahkan bagi suami istri yang sudah, ya, melaksanakan, ya, kewajiban, ya, dalam mengikhtiarkan anak gitu, ya. Nah, maka disunahkan setelah itu untuk berwudu kalau mau melanjutkan untuk trip yang kedua, gitu. Atau kalau ingin apa, Bang? Kalau ingin
makan, tiba-tiba lapar ya. Habis ya kan, habis nyangkul lapar Pak ya. Iya, nak makan, wudhu dulu atau haus. Ya Pak ya, nak minum ya kan, wudhu dulu Pak atau mau tidur kembali, wudhu kan gitu. Iya. Bang Ijal ya, yang keberapa ini? Ya, coba Abang ya. Iya, yang keberapa Bang? Yang ketiga. Yang keempat, yang keberapa Bang? Iya, sebelum mandi junub, masya Allah. Kemudian yang terakhir Bang? Iya. Ketika mau tidur. Ya, ini Pak, 5 amalan yang disunahkan kita untuk lihat Pak, sunnah ya. Kalau ada yang tidak melakukan, tidak boleh pula kita gas ya. Kita marahin dia, kamu nak tidur, tidak pakai wudhu ya. Ya, aku begas ya, tidak boleh. Iya, nggak boleh Pak, itu sunnah. Yang namanya sunnah itu kita anjurkan dengan baik-baik Pak ya. Kalau Pak wudhu mantap Pak, dapat pahala. Tidak boleh kita marah Pak ya. Nah, karena yang sunnah itu Pak dibangun di atas anjuran dan toleransi. Ini wallahu taala alam bisawab. Kena mengingat waktu ya Pak ya. Ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada Pak ya di antara Bapak Ibu sekalian, para ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Ya, fadal. Iya. Iya. Bala Bang. Nah, betul. Itu namanya tajdidul wudu. Memperbaharui wudu. Iya. Iya. Jadi memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah, berpahala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Masya Allah, bagus Bang ya. Iya. Siapa yang bisa menjelaskan sebelum kita menjelaskan ya, nanti dicatat namanya Bang. Iya. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hadis marfu ini? Masuk kita kepada pembahasan mustalah hadis ya, pembahasan ulumul hadis itu. Iya. Ada yang bisa menjelaskan Bang ya? KG yang bisa kita kasih door prize ya, dicatat namanya, nanti ada dari dewan apa ya, pedalaman ya, dakwah pedalaman ya. Tafadhol. Ya Bang Daus ya. Bang Daus nak menjelaskan. Ya tafadhol Bang. Iya, betul setengah. Nah, kenapa betul setengah Pak? Yang betulnya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perbuatan maupun perkataan. Di situ udah betul. Tapi ditambah Bang Daus persetujuan atau persetujuan Nabi ya. Kalau persetujuan itu nanti masuk hadis mauquf. Nah, sekarang saya terangkan Pak ya, para ulama membagi hadis ya Pak ya, berdasarkan kepada siapa disandarkan hadis itu. Al hadisu bi'tibar ilaman yusnada ilaih. Kepada siapa disandarkan hadis itu, maka dibagi menjadi 4 Pak. Yang pertama ada hadis qudsi. Hadis itu adalah kata-katanya dari Nabi namun maknanya disandarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua hadis marfu. Hadis marfu ini hadis yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan maupun perbuatan Nabi. Kemudian yang ketiga hadis mauquf. Hadis mauquf ini Pak, hadis yang disandarkan kepada sahabat yang disetujui oleh Nabi gitu. Nah, jadi kalau seandainya ya sahabat melakukan A, ya itu namanya hadis mauquf. Kalau disetujui oleh Nabi Pak, walaupun dia mauquf namun laha hukmul marfu namanya. Namun hukumnya disandarkan kepada hadis marfu. Nah, namun tetap dikatakan hadis mauquf dia. Kemudian yang keempat ada namanya hadis maqtu', yaitu perkataan, perbuatan, ucapan yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, kepada Nabi namanya marfu, kepada sahabat namanya mauquf, kepada tabi'in namanya
Maaf, maqtu'. Ya Pak ya, kepada Allah namanya hadis qudsi. Paham ya Pak ya? Iya, jadi hadis itu Pak dibedakan oleh ulama kepada siapa disandarkan, ada 4. Hadis qudsi disandarkan kepada Allah, hadis marfu kepada Nabi, mauquf kepada sahabat, maqtu' kepada tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau hadis mutawatir itu pembagian hadis berdasarkan banyak perawinya. Nah, jadi hadis itu Bang macam-macam pembagiannya berdasarkan aspek-aspek tertentu. Kalau hadis mutawatir itu Bang adalah hadis ya yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil perawi itu berdusta. Seperti itu. Dan mutawatir itu ada 2, ya Pak, ada namanya mutawatir lafzi, ya, ada juga mutawatir maknawi. Lafaznya dia tidak mutawatir namun maknanya dia mutawatir. Kalau yang kuat itu lafzi dan maknawi. Lafaznya dia mutawatir, maknanya juga mutawatir kan gitu. Lawan daripada hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu dibagi 3 Pak. Nanti ada aziz, kemudian masyhur, ada gharib. Nah, jadi panjang Pak ya kalau dalam ilmu mustalah hadis. Itu ada ilmu tersendirinya Pak. Dan kami ada pelajarannya Pak. Setiap malam setiap subuh Rabu kita bahas kitab judulnya Taisir ya, At-Taisir fi Mustalah Hadis ya, karangan Dr. Mahmud Tohan, itu membahas tentang ilmu hadis gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Bang, fadhil ya. Gimana Bang? Iya betul. Masya Allah, ini pertanyaan bagus Bang ya. Maka ulama sepakat, Bang ya, tidur yang membatalkan wudu itu adalah an-naumul ghariq. Ya, tidur yang menghilangkan kesadaran kita. Memang betul-betul kita hilang sadarnya. Tidur, kalau kata orang itu Pak, tidur yang yang lelap. Nah, tidur yang lelap. Tapi kalau kita antara tidur dan sadar tidak membatalkan. Gini-gini ya. Nah, tapi kita tetap sadar gitu. Tapi kalau gini ya, itulah hilang kesadaran. Ini contoh Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masih gini ya, itu belum membatalkan itu. Iya. 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 Bagaimana hukum barang yang dijual? Oh, darah. Ya agak jelas sedikit Bang, soalnya ada suara-suara baby juga. Iya. 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 Thayyib, darah Bang, dalam Islam itu, dalam fikih Islam itu Bang dibagi 3. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Nah, kalau darah haid, keluar darah haid enggak boleh makan boleh. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa dia. Kalau nifas juga enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Nah, selain darah haid dan nifas itu namanya darah penyakit atau istihadah. Kalau darah istihadah boleh ya, dia tetap wajib berpuasa, wajib sholat. Jadi nak sholat itu dia cuci dulu darahnya, ambil wudu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi darah itu 3, enggak ada keluar dari 3 jenis darah Bang dalam fikih Islam ya. Darah wanita itu 3 itu aja. Kalau bukan darah haid, nifas. Kalau bukan haid dan nifas adalah darah penyakit atau istihadah gitu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sebelum apa Bang? Nah, sebelum melahirkan berarti itu namanya darah istihadah itu. Karena kalau setelah melahirkan itu yang namanya nifas. Kalau dia tidak melahirkan, karena orang hamil tidak mungkin haid. Ya, tidak mungkin ada orang wanita hamil tapi masih haid, itu mustahil ya kan. Nah, berarti itu Bang darahnya istihadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaidahnya seperti itu ya. Nah. Wa yakum. Ya. Iya. Betul ya. Jadi Al-Quran itu Bang yang dilarang wanita haid atau orang junub memegang itu Al-Quran. Kalau terjemahan Bang itu bukan Al-Quran, itu terjemahannya. Jadi yang Al-Quran itu Bang yang tulisan berbahasa Arab. Karena Al-Quran itu dalam keyakinan Ahlussunnah Bang. Al-Quran
kita itu berbahasa Arab. Jadi yang dituliskan dalam bahasa Arab itu yang tidak boleh disentuh oleh wanita haid dan orang junub. Dan juga orang yang hadas kecil, ya. Kalau hadas kecil itu kan sunnah. Hukumnya berwudu ketika membaca Al-Quran ketika berhadas kecil itu sunnah. Tapi kalau berhadas besar harus kita mandikan itu, kita angkat. Ya. Kalau menyentuhnya Pak, tidak boleh. Baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Kalau menyentuh Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, tapi kalau terjemahannya Bang itu tidak dikatakan Al-Quran itu hanya makna ya dari Al-Quran itu, ya, atau terjemahan, alih bahasa. Karena Al-Quran itu Pak berbahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang Al-Qurannya yang bahasa Arabnya gitu. Yang terjemahannya enggak, itu hanya terjemahan. Paham ya? Ya. Yang boleh dipegang terjemahannya saja. Ya. Iya, yang mushaf itu yang Arabnya, Bang. Paham? Iya. Iya. Yang terjemahannya boleh dipegang bagi wanita haid. Terjemahan boleh, Bang. Itu sepakat ulama itu. Tapi kalau Arabnya tidak boleh. Paham? Kalau campur berarti yang Arab doang yang tidak boleh. Iya. Nanti Bang, istilahnya tuh gitu aja kok repot. Kan gitu. Jangan repot sekali itu ya. Iya. Nah. Iya. Nggak harus dipening yang Al-Qurannya Bang yang berbahasa Arab. Tafsir pun bukan Al-Quran Bang. Ada tafsir ya. Perkataan ulama itu tafsir itu ya. Walaupun benar maknanya benar tafsir itu ya. Tapi nggak kita katakan dia kitab suci. Yang kitab suci itu Pak Al-Quran yang berbahasa Arab dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau terjemahannya itu bukan Al-Quran. Nah, ya Pak ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Iya. Ya itu bukan Al-Quran yang terjemahannya. Yang tengah-tengah itu Al-Quran yang memegang tuh. Boleh kalau enggak terpegang yang Arabnya. Iya. 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 Kalau yang lebih aman tuh usah pegang Bang ya. Kakak itu pegang juga gitu ya. Nah. Iya. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah jam 8 lewat ya Bang ya. Nah, mengingat waktu ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.